Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kali ini kita akan mencoba untuk menginstal Stellarium dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, kita download dulu Stellariumnya di stellarium.org atau kalian bisa ketik Stellarium aja di websitenya ya. Websitenya ada di stellarium.org. Saya pakai Google saja biar cepat. Nah, di sini saya menggunakan Stellarium 23.4. Nah, teman-teman nanti di situ silakan download sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. Bisa menggunakan Linux, macOS, Windows, atau kalau misalkan tidak mau di-download menggunakan web juga bisa. Tapi kali ini saya pengen download aja. Saya menggunakan Windows 64 bit, Windows 10 ya. Jadi saya pilih yang ini. Oke, nanti secara otomatis akan download, muncul prompt download seperti ini. Dan ini di saya butuh waktu sekitar 1 menit. Baik, sudah selesai untuk downloadnya. Langsung kita install aja. Klik di sini. Maka akan muncul seperti ini. Yes. Seperti biasa, klik OK. Bahasanya klik I accept, next. Kemudian instalasi di mana, next. Seperti biasa, next, next, install. Dan kita tunggu. Baik, setelah instalasi selesai, langsung saja kita klik launch Stellarium dan klik finish. Dan kita akan dibawa ke aplikasi Stellarium. Nah, baik, di sini adalah interface dari Stellarium. Karena saya connect di internet, maka di sini, di sebelah pojok sini ya, itu akan ada tulisan Earth Sleman. Kemudian mungkin tidak akan teman-teman temui di sebelah pojok kiri atas karena saya menggunakan ini ya, aplikasi tambahan, jadi di sini nanti akan hilang. Oke, secara default, ini adalah gambaran dari aplikasi Stellarium yang mengarah ke arah selatan langit malam saat ini juga. Nah, saat ini saya di pukul 22.54 UTC plus 7. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan lokasi teman-teman semua. Nah, di sini kita akan menjumpai 3 toolbar ya, 3 toolbar. Saya kunci dulu di sini. Oke, 1, 2, ada klik di sebelah sini ya. Kalian bisa klik. Nah, di sini ada 3 toolbar utama, yaitu yang pertama adalah toolbar sebelah kiri ini. Kemudian toolbar yang sebelah bawah dan pojok kanan atas. Baik, dari sebelah kiri, di sini adalah location window. Location window ini berfungsi untuk teman-teman mengubah mau di mana kondisi langit disimulasikan. Saya klik di sini atau kita pencet F6 ya. Nah, di sini misalkan saya pengen menggantinya. Kalau misalkan saya pengen di Palangkaraya, maka saya akan ketik Palangkaraya. Saya pengen di Afrika, di Afrika. Di Aceh bisa semua. Oke, saya akan contohkan di sini Palangkaraya. Karena saya ada di Sleman, saya akan coba di tempat yang lain ya. Palangkaraya. Nah ini Palangkaraya Southeast Asia. Oke, di map ada di sebelah sini. Dan latitude adalah garis lintang, longitude adalah garis bujur, dan elevasi adalah ketinggiannya. Kalau elevasi nggak begitu ngaruh teman-teman. Yang paling ngaruh adalah latitude dan longitude. Oke, saya gunakan latitude, longitude nilainya seperti ini. Kemudian saya akan centang use current location as default. Jadi ini adalah lokasi default ketika pada saat saya membuka si Stellarium. Oke. Setelah saya klik use current location as default, saya close. Oke. Maka inilah pemandangan langit malam pada saat di Palangkaraya jam
2256 tanggal 28 Februari 2024. Seperti ini. Kemudian di sebelah kiri, di bawah location window ya, toolbar sebelah kiri, itu ada date, time, and window, atau ini berfungsi untuk melakukan simulasi. Kalau kita klik di sini, itu kita bisa simulasikan nanti mau jam berapa sih. Bisa kita mau lihat jam 1 malam, tanggal 29. Oke, kita klik ini 1, 2. Nah, ini 57. Kita ganti menjadi jam menjadi 0 di 1. Nah, ini adalah jam 1 malam tanggal 29 Februari 2024. Nah, kita bisa simulasikan mau jam berapa aja, kita bisa disimulasikan di sini. 1, ini jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pagi ya, siang jam 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, itu kita bisa simulasikan menggunakan date and time seperti ini. Oke, kita close. Kemudian di bawahnya ada pengaturan tentang sky, langitnya itu seperti apa. Nah, di sini defaultnya adalah sky, Milky Way brightness itu untuk mengatur kecerangan dan saturasi si Milky Way atau Bima Sakti. Brightness zodiacal light itu digunakan untuk mengatur kecerahan dari si zodiacal light dan sebagainya. Kemudian ada SSO, DSO, marking, landscape. Nah, landscape ini berfungsi untuk mengganti background dari si stellariumnya. Saya close dulu ya biar tahu teman-teman lihat di sini. Saya akan simulasikan jam jam siang. Nah, ini kan gambarnya seperti kayak kita di gurun, kayak di sabana ya, atau mungkin di padang rumput. Maaf, padang rumput lebih tepatnya. Nah, kita akan ganti menjadi di lautan misalkan. Nah, itu kita bisa pilih landscape, ocean. Mana ocean? Nah, ini dia. Klik ocean. Nah, otomatis di sini dia akan berubah. Di sini. Kemudian pastikan teman-teman kalau udah oke, saya pilih ini deh. Ini centang use this landscape as default. Kalau saya lebih suka menggunakan ocean karena nanti untuk implementasi yang lain ini jauh lebih bermanfaat. Oke. Use this landscape as default. Saya klik ini, maka nanti ketika saya buka Stellarium, maka landscape yang akan diberikan adalah landscape untuk ocean. Oke, untuk sky culture ini semacam rasi bintang dalam bentuk berbagai macam budaya. Nah, kita gunakan yang modern saja. Nanti akan saya tunjukkan pada saat sesi di rasi bintang. Surface kita nggak perlu, kita close. Oke, kita balikan ke malam ini ya. Maksudnya kondisi malam, kita jam 19 aja kayak gini. Biarkan tanggal 1 Maret. Oke, setelah itu ada search window. Search window ini digunakan untuk mencari objek. Misalkan saya mau cari bintang ini, Canopus gitu kan. Ketik aja Canopus. Enter, dia akan langsung mengarahkan ke sebelah sana. Jadi seperti itu. Dan pada saat nanti dia mengarahkan objeknya, maka di sebelah kiri itu akan ada keterangannya, detailnya mau seperti apa. Nah, detail ini nanti bisa kita atur. Oke, kita close dulu. Kita klik di sini aja atau klik asal ya. Nanti dia akan hilang. Oke, setelah search maka configuration window. Nah, disinilah teman-teman configuration window itu digunakan. Ini untuk mengatur semua konfigurasi ya. Saya pilih Canopus biar banyak di sininya. Oke, kalau teman-teman tidak pengen Canopusnya itu terlalu banyak memberikan data seperti ini, wah ini mengganggu banget. Kita bisa ganti menggunakan di information. Kita pilih, ini kan all available ya, banyak banget. Kita pilih default aja. Default ini untuk settingan informasinya dikit. Atau lebih dikit lagi, short. Seperti ini. Atau no one. Kalau no one sama sekali nggak ada, tapi kita bisa pilih tanpa ada keterangannya. Tuh, seperti ini. Oke, kalau saya lebih suka default ya, karena mungkin lebih lengkap default. Oke. Kemudian ada extras, time, tool, script, plugin. Nah, plugin ini kalau misalkan teman-teman pengen ada tambahan yang lain, kalian bisa custom di sini. Saat ini saya tidak mencontohkan pluginnya. Saya close, oke. Kemudian setelah itu ada astronomical calculation window. Nah, ini digunakan kalau misalkan kita pengen mensimulasi mengkalkulasi ada apa aja sih. Nah, di sini ada position, kemudian ephemeris, RTS, fenomena.
graph. Ini adalah grafik ya, grafiknya si siapa ini sebentar, Canopus Pak ya. Oh iya, jadi Canopus grafiknya pada saat nanti altitude-nya berapa berbanding dengan si ini ya, si waktunya, local time-nya, waktu lokalnya. Kemudian ada WUT, PC, celestial body, dan eclipse. Eclipse itu gerhana. Oke, kita lanjutkan untuk toolbar selanjutnya adalah toolbar bagian bawah. Dan pengoperasiannya teman-teman, si Stellarium ini kita bisa zoom in, zoom out menggunakan, kalau saya di sini ada mouse ya. Ini saya zoom out, ini zoom in, dan kita bisa drag kanan kiri kayak gini. Nah, seperti ini. Klik kiri, tahan, dan kita bisa melihat kondisi langit malam ini, malam yang disimulasikan. Oke ya. Nah, saya akan zoom out aja biar ada lebar medan pandangnya di arah selatan aja ya. Nah, selatan, barat ini east, timur, selatan, ini barat. Oke, sekarang saya akan perlihatkan toolbar yang bagian bawah. Ini fungsinya untuk constellation line. Constellation line itu apa toh? Constellation lines itu adalah garis rasi bintang kayak gini. Nah, ini adalah garis rasi bintangnya. Kok nggak ada tulisannya? Nah, tulisannya ada di sebelah kanan, yaitu constellation label. Kok nggak ada gambarnya, Kak? Biasanya kan rasi bintang ada gambar-gambarnya gitu kan? Nah, ada. Itu ada di sebelah kanannya lagi. Constellation art. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa simulasikan rasi bintang Scorpio itu ada di mana sih? Rasi bintang Hydrus itu ada di mana sih? Vela di mana sih? Nah, itu menggunakan ini bisa semua teman-teman. Nah, ini bisa kalian zoom in, zoom out. Sebagai contoh, saya akan coba cari constellation atau rasi bintang apa ya kita ganti jamnya menjadi jam 21. Nah, 21 ada si Orion. Constellation Orion atau rasi bintang Orion ini. Nah, di sini kita bisa zoom. Di sini ada sebuah objek yang namanya Nebula Orion. Kita klik aja di sini. Kemudian teman-teman kalau mau center, itu klik tekan spasi. Kemudian kalian zoom in. Nah, kalian bisa melihat sampai sedetail ini. Kayak gitu, teman-teman. Oke ya, ini untuk constellation. Saya akan matikan constellation-nya dulu. Oke, di sini equatorial grid. Equatorial grid ini adalah garis koordinat dari ekuatorial. Ini menggunakan kita berada di lintang ini ya, lintang berapa ini tadi? Lintang 2 derajat, sehingga 2 derajat itu si kutub langit selatan naik 2 derajat. Makanya di sini ini kutub langit selatannya dia naik setinggi 2 derajat. Kutub langit utaranya tenggelam sebesar 2 derajat. Kayak gitu. Ini untuk gridnya si ekuatorial. Kita matiin, kita nyalakan lagi yang azimutal. Kalau azimutal, kita bisa melihat azimut dan altitude-nya. Ini adalah garisnya. Misalkan kayak Canopus. Canopus itu berapa sih ketinggiannya? Kita bisa klik di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oh, dia mendekati sekitar 34 derajat untuk ketinggiannya. Azimutnya 20 derajat. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Atau di sebelah kiri ini juga ada. Mana? Ini altitude azimut 33 derajat. Hampir mirip-mirip lah. Kayak gitu, teman-teman. Ini untuk gridnya. Kemudian ada lagi ini ya, ground. Ground itu adalah tanahnya atau landscape tadi. Itu kita bisa hilangkan menggunakan ground ini. Kalau misalkan bawahnya ini apa ya, kita bisa hilangkan. Nah, kita bisa lihat di sini di bawah ada si matahari. Ini jam 21 ya. Ini kita bisa nyalain lagi, bisa matiin. Ini kondisi nyala, kondisi on, kondisi mati. Saya nyalain. Kemudian kita akan coba untuk matiin juga efek dari atmosfer kita. Nah, ada di sebelah sini. Kalau tanpa atmosfer, itu langit seperti ini. Jelas sekali. Tapi dengan kita berada di bumi, maka kondisi atmosfer perlu dipertimbangkan. Oke, on.
Bedanya apa sih kalau misalkan kita pakai atmosfer sama enggak? Oke, kalau misalkan kita berada di lokasi yang tinggi polusi cahaya, ini nanti akan disimulasikan teman-teman. Saya akan coba untuk mensimulasikan di kondisi yang kaya akan polusi cahaya. Kayak polusi cahaya itu biasanya di kota. Ini kalau di pinggir pantai yang pantainya masih gelap ya, nggak ada lampu-lampu yang menerangi. Nah itu kondisinya seperti ini. Tapi kalau pas kondisi yang berpolusi cahaya itu beda cerita. Oke, akan saya coba simulasikan di configuration window. Sebentar. Oh, di sini sky and viewing option. Sky and viewing option di sky. Nah, di sini kita bisa light pollution. Nah, light pollution-nya itu bisa kalian naikkan di sini. Skala Bortle berapa? Nah, di sini kita coba naikin aja. Nah, ke 7 gitu ya. Maka di sini akan hilang. Si bintang-bintang yang redup tadi akan hilang. Saya hilangkan atmosfernya. Nah, akan muncul. Nyalain atmosfernya, akan hilang. Nah, itu teman-teman, itu simulasi dari si polusi cahaya. Mungkin akan saya lebih kontraskan di sini ya. Saya akan geser ini ke arah kiri. Kiri itu semakin mendekati cerah, sebelah kanan mendekati kotor atau penuh dengan polusi cahaya. Ini penuh dengan polusi cahaya. Lihat teman-teman, bintang ini aja deh. Kita pilih bintang si Canopus ini aja ya. Canopus. Kita coba simulasikan kalau pas lagi polusi cahaya dikit. Nah, banyak banget bintang-bintang yang muncul di sekelilingnya. Tapi begitu pada saat saya naikkan, dia akan menghilang. Bahkan ada yang sampai nggak kelihatan sama sekali. Hanya Canopus aja. Karena polusi cahaya berapa ini? Ini di 9. Ini benar-benar sangat terang, sangat kotor sekali langitnya. Sangat terterangi oleh si cahaya-cahaya dari bumi. Oke, kita kembalikan ke Bortle 2 aja yang lebih bagus ya. Oke, itu tadi untuk atmosfer. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat tanpa atmosfer kayak apa sih langit malam tuh di situ. Kemudian ini cardinal point. Cardinal point itu untuk arah. Ya jelas orang astronomi harus tahu arah. Kalau nggak tahu arah ya parah banget itu. Karena arah ini menjadi kunci dari di mana sih nanti langit tenggelam, benda langit tenggelam, benda langit terbit, arah selatan, arah utara itu harus tahu. Nah ini kalau saya matiin itu bisa di sini udah menghilang tadi. Ini cardinal point. Kemudian ada lagi di sini deep sky object. Deep sky object itu kalau kita menggunakan teleskop, pakai teleskop kita arahkan objeknya di mana. Nah kita klik di sini kita bisa cari. Salah satu contohnya adalah misalkan ini jewels box atau kotak mutiara ya. Ini kita klik, kita center atau spasi, kita zoom, kita bisa lihat di sini. Kita zoom menggunakan mouse kalau saya. Nah itu kita bisa lihat di sini nih. Ini jewel box. Ada lagi Southern Pleiades. Nih, ini menggunakan teleskop kita bisa melihat semua teman-teman. Ada juga Carina Nebula. Ada juga Running Chicken atau si ayam lari. Ayamnya mana? Ayamnya tuh ada di sini nih. Ini bentuknya kayak ayam. Gambarnya kurang bagus. Ada pecah ya. Oke. Jadi itu teman-teman, kalau misalkan menggunakan teleskop, kalian pengen observing deep sky object, nah gunakan ini. Ini untuk membantu. Saya off-kan lagi. Kita kembali ke Canopus, klik aja. Nah, kemudian ada lagi planet label. Planet label itu memberikan tanda bahwa itu adalah planet. Sebagai contoh, kita simulasikan pagi hari ya, karena kalau ini tanggal 1 Maret 2024, itu di pagi hari ada planet Venus. Coba jam 4. Oke, jam 4 kita lihat arah timur. Nah, ini ada Venus. Nih. Kalau kita memberikan planet label, maka kita akan mendapatkan Mars dan Venus. Tapi kalau ini saya hilangkan, dia akan menghilang. Hanya dianggap sebagai benda langit seperti ini aja. Saya nyalakan lagi planet label, klik. Oke, muncul. Kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi ini toolbar di sebelah sini ya. Ini switch between equatorial. Kalau ini kita menggunakan si teleskop ya. Saya akan skip aja untuk yang ini karena tidak semua kita menggunakan teleskop.
Kemudian ada select center object, itu maksudnya ada kayak spasi tadi teman-teman. Kalau saya tadi kan menggunakan spasi ya untuk senternya. Kalau misalkan kalian males diklik aja gitu, misalnya kayak gini, kalian klik ini, klik yang center ini kalian nanti akan diarahkan tepat ke tengah seperti itu. Hanya seperti itu saja. Nah kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita pengen kondisi di malam hari, nah ini ada pilihan lagi, night mode atau mode malam. Apa sih bedanya? Kita klik ya. Oke, warnanya jadi malam, warnanya jadi kondisi malam, merah. Kenapa warnanya merah? Karena warna merah ini sangat membantu banget pada saat kita pengamatan langit. Mata kita bisa langsung beradaptasi cepat. Oh, itu bintang Canopus, oh bintang Hadar, oh itu bintang Rigel Kentaurus. Tanpa harus beradaptasi cukup lama. Kalau dengan menggunakan mode seperti ini, teman-teman pasti akan silau nanti. Ada transisi di mana mata kita tuh harus menyesuaikan kondisi yang gelap, kemudian terang lagi, gelap, terang lagi. Nah, dengan menggunakan night mode ini, kita bisa melihat langsung, oh, itu bintang langsung lihat di sini. Enak banget, nyaman di mata. Kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah full screen mode. Ini kita full screen ya. Kalau tidak full screen itu kayak apa? Itu kayak gini. Nah, ini tidak full screen. Kalau pakai mouse, nah kita bisa pakai window. Kalau misalkan kalian pengen seperti ini, aku pakai mode yang seperti ini aja deh, yang bisa switch cepet. Nah, itu pakai full screen mode. Ini ya, mana tadi? Nah, ini. Saya akan full screen lagi. Oke, kemudian di sini ada show exoplanet. Ini kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih letak dari exoplanet itu di mana aja. Nah, ini kalian bisa klik ini. Klik si gambar ini atau kontrol ALTE. Saya matiin lagi. Nah, kemudian ada meteor shower. Nah, meteor shower ini kalau misalkan ada hujan meteor. Nah, di sini ada hujan meteor anti helion. Kalau saya matiin, dia akan hilang. Nyalain. Nah, ada gamma normits Pak ya. Ini gamma normits. Nah, gamma normits ini adalah hujan meteor yang akan mencapai puncaknya pada jam berapa ya ini? Puncaknya maksimum 14 Maret. Nah, berarti 14 Maret ada. Dan dia memiliki aktivitas dari 24 Februari sampai 28 Maret. Radiannya di mana? Radiannya ada di sebelah sini. Gamma normits di sini. Jadi ini adalah sumber semuanya, teman-teman. Ini sangat membantu kalau teman-teman pengen pengamatan hujan meteor. Gitu ya. Oke, kemudian ada lagi show meteor showers. Nah, ini kalau misalkan pengen kalian tahun 2024 tuh 25 itu hujan meteor apa aja yang muncul di sini. Kita search aja. Nah, nanti akan muncul di situ. Peaknya kapan? Kita bisa select aja di sini. Nah, biasanya kalau teman-teman pengamatan itu gunakan peak ini teman-teman. Paling dekatnya kapan? Oh, 23 April. Oke, klik aja di sini. Klik 2 kali nanti akan ditunjukkan. Kalau ini kan Maret ya. Saya coba Maret, 14 Maret gamma normits. Klik 2 kali, klik kiri ya. Dia akan ditunjukkan. Nah, di sini gamma normits. Oke, itu untuk meteor shower search. Kemudian ada juga satelit, artificial satelit. Itu untuk menampilkan satelit. Kalau misalkan kalian di sore hari tiba-tiba ada bintang berjalan pelan banget. Nah, itu satelit apa ya? Kalian bisa cari menggunakan ini. Atau ini bisa mendeteksi. Ya gitu. Kemudian yang sebelah kanannya lagi, nah ini adalah kontrolnya teman-teman. Ini kalau misalkan teman-teman pengen time speed-nya itu dikurangi. Jadi misalkan kalau ini kan nggak kerasa ya, ini mode normal. Saya coba akan percepat menggunakan sebelah kanan ini. Ini klik time speed. Kayak apa sih? Coba lihat teman-teman. Nah, kayak gitu. Gamma normits. Saya akan hilangkan biar kelihatan ininya. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini simulasi menggunakan stellarium. Jadi percepatannya saya angkat ya, saya percepat sehingga kita bisa melihat gerak semu dari si matahari kita. Dia terbit, kemudian dia bisa lebih cepat lagi nggak? Bisa, klik lagi. Nah, kayak gitu. Tenggelam, nah seperti ini. Kecepatan. Oke, kita kurangin menggunakan yang sebelah kiri tadi atau huruf C. Kita kurangi lagi. Normal aja deh. Oh ya udah, kita klik ini. Nah, ini normal. Terus bagaimana kalau kita mau mensimulasikan kondisi saat ini juga? Itu tekan yang tombol yang ini. Angka 8. Set time to now. Nah, ini kondisi langit malam ini. Ini teman-teman. Oh, ternyata pada saat saya simulasikan itu si bulan berdekatan dengan siapa ini?
Spica. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat kondisi saat ini juga. Klik ini, set time to now. Dan yang terakhir adalah toolbar quit. Kalau teman-teman mau keluar pas pada saat ini ya, full screen ya, itu bisa tekan Ctrl Q atau ini. Gitu. Dan sebelah pojok kanan atas ini adalah kontrol untuk teleskop, teman-teman. Ini untuk ocular view, ini untuk simulasi. Nah, kalau menggunakan teleskop, kemudian si lensa okulernya pakai ini. Kemudian untuk kamera, nah ini sensor kamera. Kemudian ini untuk apa ini, Telrad sight, saya belum pernah coba sih. Dan ini untuk pengaturannya, kita balikin ke normal aja, pakai zoom ini apa, mouse. Nah ini pengaturannya. Nanti teman-teman kalau misalkan punya teleskop, eyepiece-nya berapa, bisa masukkan di sini. Lensa pakai Barlow atau enggak, masukkan di sini. Sensor ini kalau kalian punya kamera, oh saya mau punya kamera digabung sama teleskop, nanti penampilannya kayak apa, penampakannya kayak apa. Nah itu pakai ini semua. Ini teleskopnya modelnya kayak apa, f-nya berapa, diameternya berapa, itu kayak gitu. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan tentang Stellarium ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar, kita bisa diskusi, dan insya Allah nanti akan saya balas. Oke, mungkin itu dulu teman-teman pemaparan dari saya tentang Stellarium ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan atau kalian mau menambahkan sesuatu, tulis di kolom komentar. Oke, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.